Bismillahirrahmanirrahim. Izin ditaruh di tengah. Oh iya. Atau di meja itu. Nanti suruh saya yang bilang. Iya, Mama masuk, Bu. Ngomong Apa-apa. aja. Oh gitu. Bu ketua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliq bi jalalihi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang apa? Doa-doa yang dibaca menjelang salam di dalam salat, dalam salat ya. Yaitu doa-doa apa saja. Namun Nabi SAW mengajarkan beberapa doa yang warid istilahnya, atau doa yang maksur. Yaitu doa pertama, doa meminta perlindungan dari fitnah dan azab, dari azab jahannam dan azab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan buruknya fitnah al-masihu ad-dajjal, dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik. Kemudian kita sudah bahas juga satu persatu tentang jahannam, tentang fitnatul qabri. Kemudian kita juga bahas azab kubur, azab fitnah kehidupan dan kematian, dan terakhir telah membahas mengenai ad-dajjal. Pada video sebelumnya sudah direkam juga ya. Baik. Oleh karena itu saya pribadi menganjurkan ya, agar kita melanggengkan amalan ini, Bu ya, membiasakan ya. Jangan ditinggalkan amalan membaca doa tadi itu menjelang salam. Baik. Kemudian doa yang kedua, yang diajarkan Nabi SAW menjelang salam ialah, ini juga sering saya pribadi baca, yaitu Qulillahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakanlah doa ini, yaitu Allahumma. Jadi doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada banyak sahabat. Di antaranya adalah kepada Abdullah bin Amr bin As, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka berkata, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Jadi Abdullah bin Amr dengan Abu Bakar pernah bertanya pada Nabi, meminta, "Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku baca ketika sholat." Maksudnya adalah menjelang salam. Maka Nabi SAW berkata, "Qul," bacalah oleh kamu, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sungguhnya aku telah zalim pada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Ampunilah diriku dengan ampunan dari sisimu. Rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Catatin doanya Bu ya.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min 'indik waghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka al-ghafur ar-rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innakal ghafurur rahim. Innaka antal lupa. Doa yang kedua yang kita baca sebelum salam. Lupa ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi bisa disimak nanti nonton ulang. Di mana, Bu? Iya, YouTube, Facebook, Instagram, ya TikTok. Semua yang ngelola ada yang ngelola, saya rekam dong. Baik, Allahumma, ya Allah artinya ya Allah, ya huruf memanggil, Allah yang dipanggil. Jadi kalau sering saya sampaikan, stressingnya, penegasannya kalau kita baca Allahumma jangan sekedar hafalan ya. Allahumma maknanya itu ya Allah. Orang atau dalam bahasa Arabnya ya Allah gitu. Cuman orang Arab tuh kalau ya Allah ini agak susah, ya Allah susah. Maka mereka
menukarnya dengan Allahumma. Jadi ya ini ganti dengan humma. Hum. Baik. Jadi sekali lagi ya, dimanapun ada doa yang di depannya Allahumma, banyak doa di depannya Allahumma ya Bu ya. Iya. Itu kita belajar ya, Allahumma belajar firli wali memaknainya, merasakannya gitu. Redaksi ini tuh istimewa ya, karena di situ ada simbol butuh kepada Allah gitu. Kan kalau kita manggil ya fulan ya kita manggil orang kan. Iya. Iya. Jadi Allahumma itu kita ibarat ngomong ya Allah gitu. Ya ini huruf yang digunakan untuk memanggil kan. Makanya dalam bahasa Arab disebut harfun nida. Disebut dengan harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Kenapa memanggil? Berarti kan ada dua sambungan tuh. Orang kalau nelpon kan dua sambungan ya Bu ya. Antara si A pakai HP, si B juga pakai HP. Nah, dia nanti menghubungi kan? Menghubungi ya Bu ya? Iya. Si A pakai HP menghubungi si B. Kenapa dia menghubungi si B? Karena ada perlunya gitu. Ada keperluan gitu. Ya. Dan di alam semesta ini yang paling perlu ya, kita tuh paling perlu kepada Allah, nggak ada yang lebih perlu dibandingkan keperluan kita kepada Allah. Ya. Mau kita panggil seluruh makhluk ya fulan ya fulan, kalau nggak Allah izinkan Allah nggak Akan bisa. Ya. akan bisa. Jadi hajat kita itu besar kepada Allah. Maka panggillah Allah sebagaimana layaknya Allah dipanggil gitu kan. Kadang-kadang karena udah biasa aja baca doa Allahumma, jadi udah hilang ininya, apa istilahnya? Maknanya itu tidak kita selami lagi gitu. Jadi Allahumma ekspresi seorang hamba yang meminta tolong kepada Allah, yang menyeru kepada Allah karena ada perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma. Bayangkan Bu, kalau kita misalnya ya, mohon maaf ya, kita auzubillahi min zalik adalah seorang misalnya. Ada seseorang yang pakai mobil tengah jalan, lewatnya si layang gitu kan. Tahu si layang ya Bu ya? Kemudian tiba-tiba bannya pecah. Akhirnya mobilnya licin kan, jatuh ke dalam jurang. Gitu kan? Nah, itu hari jam 1 malam misalnya. Nggak ada orang yang lewat, jarang orang yang lewat kan, ada tapi satu-satu gitu. Dan dia tersangkut di pohon, mobilnya jatuh ke bawah. Kira-kira bagaimana dia secara badannya semuanya sakit kan? Iya. Berdarah-darah segala macam gitu kan. Handphone tidak ada segala macam. Yang diandalkan saat itu hanya ucapan mulutnya saja, teriakan gitu. Bagaimana kira-kira dia mengeluarkan suara dan harapan dalam hatinya ketika ngomong? Pastilah sangat memilukan ya Bu ya. Tak tolong. Pasrah. Wahai yang ada di atas. Wow, sekuat tenaga dia. Nah, bayangkan posisi kita tuh butuh pada Allah lebih daripada itu. Ya. Ya, bayangkan misalnya bagaimana kita dikubur nanti, bagaimana kita di mahsyar nanti, bagaimana auzubillah di neraka misalnya. Ya, maka maka seharusnya bagaimana munajat kita kepada Allah itu melebihi ya, doa kita, seruan kita kepada makhluk manapun, karena makhluk manapun juga tak bisa membantu kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya, poinnya. Jadi kalau Allahumma sebenarnya maknanya ya Allah, kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian setelah manggil Allah ada namanya i'tiraf atau pengakuan. Ngaku deh gitu, ngaku salah gitu. Nah, ini bagus nih. Inni zalamtu nafsi zulman. Nah, ini pengakuan atas diri sendiri. Ini kan ibaratnya pengantar nih. Ini manggil Allah dulu nih. Ya Allah. Kemudian inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya benar-benar ya, bukan main-main ya. Sesungguhnya ini huruf taukid. Sesungguhnya benar-benar nih, gak main-main. Zalamtu, saya telah menzalimi nafsi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira. Jadi ini namanya pengakuan, i'tiraf.
pengakuan, ya mengaku salah gitu. Zulman katsira, ya, menempatkan sesuatu tidak adil. Zolim itu kan artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, begitu banyak kelalaian, begitu banyak dosa, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran, dosa yang berhubungan dengan orang, dosa yang berhubungan dengan harta, perniagaan, jual beli, ya, dosa yang lain-lain banyak sekali. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak, baik di masa lalu atau bahkan saat ini, ya, bahkan nanti kita akui aja kita banyak berdosa, bersalah. Baik yang dosa yang disengaja atau tidak, ya. Nah, ini ilmunya para nabi dan rasul. Inilah ilmunya para nabi. Ini rahasia kenapa para nabi dan rasul itu dirahmati oleh Allah. Karena semua nabi dan rasul itu, saya bisa katakan di dalam Al-Quran, nabi dan rasul itu semuanya mengaku kesalahan mereka, sehingga mereka diangkat derajatnya. Nabi Adam tuh gimana doanya ketika baru keluar dari surga? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa zolamna anfusana, kami ngaku kan, ya Allah kami telah zalim pada diri kami sendiri, ya, Adam dan Hawa, ya. Kemudian Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Musa ketika memukul orang untuk melerai, dia pukul orang, ternyata orang itu meninggal, fawakazahu faqadha alaihi. Kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, enggak sengaja membunuh orang. Padahal itu dia enggak sengaja, masih mengaku dia salah, ya. Ya, kalau sekarang udah nyata salahnya malah sumringah, ketawa gitu. Kan jauh sekali gitu. Kadang saya bingung ya, orang koruptor dengan angka yang fantastis itu masih bisa dia ngomong, ya gimana kabar, alhamdulillah gitu. Bingung ya, kadang malunya udah putus. Malu tak ada ya. Baik. Jadi mengaku salah itu ilmunya para nabi dan rasul. Meskipun sebenarnya para nabi dan rasul itu tidak berdosa, ya. Tapi mereka ta'adduban istilahnya, karena adab. Jadi mengaku salah itu terkadang bukan warna murni dosa, ada adabnya gitu. Karena kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana nabi-nabi yang kita sebutkan tadi itu. Baik, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan doa ini. Ya. Jadi mengaku salah lebih baik dibandingkan denial atau menolak, yang cari pembenaran. Ya. Mengaku salah itu lebih aman. Dan itu menunjukkan kedewasaan spiritual seorang, kedewasaan mental juga. Ya. Sebagian orang yang keras hatinya kalau salah bukan yang ngaku salah, tetapi malah bela diri, berbangga diri. Terus masalah buat lo katanya, kan gitu kan. Udah bikin salah terus kadang ada motor tuh dia kadang dia lawan arus gitu ya. Yang kalau kita tegur mukanya lebih ganas daripada kita. Kalau tegur mukanya lebih ganas daripada kita. Itu berarti kan sudah hilang tuh malunya udah hilang. Itu bukan mental seorang yang baik, ya, soleh. Orang soleh itu ngaku salah. Baik. Dan terkadang dalam persoalan ini kayaknya orang-orang pejabat Jepang itu lebih Islam daripada kita. iya, Pejabat Jepang itu kalau dia salah, seaib, padahal salahnya nggak besar sebenarnya, mereka langsung mengundurkan diri, kemudian membungkuk, minta maaf sekian lama. Itu pejabat-pejabat Jepang gitu. Sebenarnya itu adalah akhlak sebenarnya, akhlak. Baik, ya Allah, ini zalamtu nafsi zulman katsira. Zulman katsir artinya kezaliman yang banyak, yang tidak terhitung dosa kita. Ya. Kalau kata Abu Nawas itu, zunubi mislu adadir rimali faghfirli warzuqni fahabli taubatan nasuha faghfirli. Ya Allah, sungguhnya dosaku seperti butir pasir yang ada di sepanjang pantai. Ya, zunubi mislu adadir rimali fahabli taubatan nasuha. Anugerahkanlah aku tobat nasuha, kata Abu Nawas. Baik. Kemudian wala yaghfiru dzunuba, benar pakai waw tadi.
wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau. Ya Allah. Jadi cerdik doanya ya. Yang diajarkan Nabi ini. Kita ada masalah nih, ngaku kita banyak salah, kita ada masalah. Kemudian kita lemparkan kepada Allah dengan cara kalimat ini nih. Kita lemparkan persoalan kita ini kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa, ngaku dah. Tapi dosa ini nggak ada yang bisa mengampuni, menutupi, mengampuninya kecuali Engkau. Berarti kan kita. Jadi seorang mukmin itu kalau seorang mukmin itu dapat nikmat, dia mendapatkan sebuah nikmat misalnya Bu ya. Nikmah. Kalau seorang mukmin dapat nikmat, apa yang dia lakukan? Dia lempar lagi kepada Allah nikmat itu dengan cara bersyukur. Alhamdulillah. Kalau mukmin dapat musibah, bala ya. Dia dapat wabala nih. Dia lempar lagi pada Allah bala itu dengan cara sabar. Mukmin itu kalau dapat apa lagi? Kalau dia ada dosa nih. Bukan dapat dosa, dia melakukan dosa. Zambun, zunub ya, zunub. Kalau dia punya dosa, dia lempar lagi kepada Allah. Paham ya Bu ya? Itu aja cerita hidup itu. Cerita hidup itu cuma itu aja. Dapat nikmatnya sesuatu yang menyenangkan buat kita gitu. Lempar lagi ke Allah. Jangan kita terima 100% itu nikmat untuk kita, lalu kita nisbatkan itu pada diri kita. Ya saya kaya ya karena saya hebat. Ya saya berilmu karena saya pintar. Saya bisa ini kan karena memang saya bisa gitu. Nah itu berarti sudah sombong tuh. Lupa melemparkan, menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lalai ini. Nah begitu juga bala. Kalau bala dapat suatu masalah atau suatu musibah, ya orang beriman dilempar lagi pada Allah. Ya Allah, Rabbi masaniyad durr wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Yunus kan. Ya Allah, saya terkena penyakit sedangkan Kau Maha Pengasih Maha Penyayang. Gitu. Nabi Ayub enggak pernah doa minta disembuhkan. Nabi Ayub itu lembut sekali doanya. Ya Allah, aku kena sakit ya Allah. Sedangkan Engkau Maha Penyayang lagi Maha. Itu maksudnya Ustaz. Itu maksudnya gitu. Jadi Nabi Yunus itu adabnya tinggi sekali sama Allah. Masaniyad dzur wa anta arhamur rahim. Sedangkan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya lagi sakit ya Allah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau dia kena bala, dia lempar lagi kepada Allah tapi berupa doa dan kesabaran. Tapi kalau orang yang kurang ajar kena bala, apa katanya? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Allah itu menghina saya. Allah merendahkan saya. Nah, ini beda mukmin sama bukan mukmin. Kemudian zunub. Kalau dia melakukan dosa bukan dari Allah ya. Dia melakukan dosa, dia lempar lagi pada Allah tapi dalam bentuk istighfar. Ini sabar dalam bentuk sabar. Ini dalam bentuk syukur. Dia dapat nikmat, lempar kepada Allah dalam bentuk syukur. Alhamdulillah. Dia dapat bala ujian, dia lempar lagi ke Allah dalam bentuk sabar dan mohon pada Allah bantuan. Kemudian dia melakukan dosa, dia lempar lagi pada Allah tapi dalam bentuk i'tiraf dan istighfar, pengakuan dan mohon ampun. Jadi hubungan antara seorang hamba dan Allah itu tidak pernah kosong sebenarnya. Sekali lagi Bu ya, hubungan seorang mukmin kepada Allah dalam kehidupannya, episode kehidupannya sebenarnya nggak pernah kosong. Jangan, sebagian orang kan parsial Bu ya. Ketika senang aja, ketika Ramadan saya komentaji. Ketika senang aja baru ingat Allah, atau ketika susah saja, ketika bala aja baru ngadu-ngadu kepada Allah. Ketika senang lupa sama Allah. Ketika bikin dosa kadang juga lupa sama Allah, malah putus asa dari rahmat Allah. Allah nggak akan ampuni dosa saya, terlalu banyak dosa saya gitu kan. Nah, ini juga tidak betul. Allah lah tempat kita mengadukan seluruh apa yang kita rasakan, alami ya. Termasuk juga nikmat. Itu dipergantikan oleh Allah sebenarnya tuh. Kadang kan dapat nikmat, kadang ganti lagi masalah, kadang datang lagi dosa, kadang datang lagi pahala, kan begitu ya terus ya. Sebenarnya pergantian itu menguji seberapa kuat alaqah hubungan kita dengan Allah. Itu sebenarnya. Baik. Jadi ini doa ini cerdas ya, doanya cerdas sekali. Pertama kita menyeru pada Allah, ya Allahumma, maknanya ya Allah. Ada rasa butuh di situ, kita manggil siapa? Kemudian
balik lagi ke diri. Setelah kita manggil ya Allah inni, balik lagi ke diri kita. Kan mirip dengan Sayyidul Istighfar juga ya Bu ya. Iya. Allahumma anta rabbi. Nah, kita incar Allahnya dulu. Anta. Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Balik lagi ke diri kita. Wa ana Ya. ala abdika. Wa ana ala ahdika wa adika mastata. Nah, itu seterusnya begitu. Ini juga Allahumma inni ini kan kalau redaksi Nafsi. standarnya kalau kita sholat sendiri Allahumma inni. Jadi kalau misalnya itu jadi imam, jadi kan dia jamak Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira. Kemudian la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu kalau imam yang ngerti bahasa Arab kan enggak ngerti gimana coba? Ya dia doa untuk diri sendiri. Tapi ini juga nggak boleh imam kalau membaca doa dalam sholat atau dalam khutbah dia pakai redaksi yang tunggal buat diri sendiri. Enak dia kita mengaminkan amin. Gitu. Baik. Makanya penting belajar tentang bahasa Arab yang berkaitan dengan ibadah doa kita sehari-hari. Ada video lagi viral Bu di media sosial, di Facebook atau di mana sih itu dikerjain sama mutawifnya. Jadi dia mutawif ini kan pembimbing haji pembimbing umroh ya. Lagi sa'i kalau salah itu. Lagi sa'i begitu kan. Nah, kan kebiasaan orang Indonesia kalau kebanyakan ya nggak paham kan doa-doa itu cuma hafalan kan. Itu mutawifnya baca doanya gini Bu. Allahumma, diikutin sama mereka. Allahumma zawwijni arba'atan. Ngerti nggak Bu? Allahumma zawwijni arba'ah. Allahumma zawwijni arba'ah. Allahumma ya Allah, zawwijni nikahkanlah aku. Arba'ah 4 orang istri. Kayaknya bahasa angka ya. Kok pakai angka? Dan yang disorot kamera itu kan dia pakai kamera kan. Mutawifnya itu menyorot orang yang baca doa jamaah yang baca doa itu. Udah tua gitu kan. Dan dia khusyuk banget doanya kayak iya pula gitu kan. Kan dikerjain itu. Nah itu. Kan berdosa itu. Iya, nggak tahu lah hukum kalau dosa soal dosa apa enggaknya kan itu yang jelas hikmahnya apa yang bisa kita ambil itu. Ya sebenarnya kalau belajar nggak usah begitu gitu. Kalau belajar. Baik. Tapi itu mutawif yang begitu mah ya iseng lah saya bilang. Oh, iseng sebenarnya itu. Baik, lanjut ke mana? Kemana ini? Kemudian wala yaghfiru dzunuba, dzunub jamak dari zambun. La yaghfir. Nah, kalimat ghafara itu maknanya luas lah ya Bu ya. Makna ghafara pernah kita bahas masalah. Makna ghafara ini bisa bermakna menutupi, menyembuhkan, melindungi. Ini makna maghfirah. Menutupi maksudnya ialah ya Allah tutup aib saya ini. Allah mastur auratana. Jadi ketika kita istighfar astaghfirullahalazim, sebenarnya kita meminta tutupan aib. Jangan sampai ini aib tersebar, aib ini tersebar dunia apalagi di akhirat. Ketika kita minta Allahumma gfirli, sebenarnya kita minta kesembuhan. Allah sembuhkanlah saya. Karena namanya dosa itu berdampak pada seseorang. Berdampak pada rizkinya, berdampak pada pekerjaannya, berdampak pada keluarganya, berdampak pada kekhusyuan ibadah berikutnya, berdampak kepada taufik ibadah yang lain sebagainya, berdampak terhadap hubungan sosial, berdampak pada negara bahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, wahai Abu Hurairah, kapan suatu negeri itu dipimpin oleh orang yang bodoh, tidak peduli dengan umat? Karena masyarakatnya memutus silaturahim, kata Abu Hurairah. Jadi dosa itu dampaknya personal, komunal, bahkan bangsa dan negara. Nah, jadi kalau kita bilang Allah maghfirli, ya termasuk maknanya ialah ya Allah sembuhkanlah aku. Ya. Kemudian sembuhkanlah aku dari dampak buruk itu, dampak buruk, nampak negatif dari dosa itu. Ya.
Makanya dalam haidul istighfar dikatakan wa'udzubika min Menyembuh wa'udzu bika min dari dampak buruk syarri ma mahol. sona'tu. Makanya dalam sayyidul istighfar ada ungkapan seperti ini, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari keburukan, dampak buruk dari apa yang telah kukerjakan dari dosa itu. Nah, bahkan disebutkan secara sayyidul istighfar itu secara detail seperti ini. Maka dikatakan sayyidul istighfar itu istighfar yang terbaik. Kenapa? Lengkap gitu, jelas. Nah, kemudian maghfirah juga bermakna perlindungan. Ya Allah, jangan sampai karena dosa ini saya terkena nerakamu, azab murkamu gitu maksudnya. Jadi lengkap, Bu. Ya, ada sebagian ulama bahasa kalimat gufran atau maghfirah itu terambil dari kata al-ghafar. Al-ghafar atau al-ghafru. Ini sejenis tanaman obat sebenarnya. Sejenis tanaman obat yang tumbuh di Hana di Arab. Nah, kemudian ada namanya al-maghfar atau al-maghfar. Al-maghfar atau al-maghfar. Ini artinya helm. Nah, jadi kalau kita lihat secara bahasa, kalimat la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa menutupi aib ini, dosa ini kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya dari dampak buruk dosa ini, dan tidak ada yang bisa melindungiku dari dampak buruk dosa ini kecuali Engkau. Itu maksudnya. Jadi kalau kita faham makna maghfirah, kan doa banyak kan maghfirah semua ya Bu ya. Iya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Nah, kalau kita nggak pernah ngaji apa itu maghfirah secara bahasa saja, banyak sekali makna yang kita ketinggalan ya. Kecicil, ketinggalan, Pak. Baik. Itulah kenapa salah satu hikmahnya kadang baru paham kita kan. Oh, ternyata inilah fungsi hikmah kenapa agama Islam itu pondasinya bahasa Arab. Karena kekayaan kosakata. Baik. Kemudian az-zunub jamak dari zambun. Az-zunub ini jamak dari zanbun ya. Baik, artinya dosa. Kemudian illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Ya. Nah, kenapa kita nggak ngomong illallah? Enggak. Kan bisa aja ya Bu ya. La yaghfiru dzunuba illallah. Benar nggak? Benar. Kalau secara artinya benar. Tapi kalau doa itu atau kalam, ucapan, dialog itu pakai bentuk mufrad sendiri-sendiri, itu menunjukkan hubungan yang khusus. Ana wa anta, ana wa anti, gitu kan? Mufrad itu apa? Mufrad itu tunggal. Oh. Mufrad tunggal. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu Singular. singular. Lupa dengan kaidah bahasa Inggris. Singular dan plural. Ya. Udah ada pelo lidah. Baik, singular. Ya. Jadi kalau doa memakai kata tunggal itu menunjukkan kedekatan. Makanya ketika kita sholawat di dalam sholat itu assalamu alayka, bukan assalamualaikum kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya kan? Begitu juga ketika sayyidul istighfar juga begitu ya. Allahumma anta. Enggak boleh pakai antum. Allahumma antum rabbi, enggak boleh. Antum itu selain maknanya jamak, yang kedua antum itu dianggap sopan, bukan asli bahasa Arab. Sekali lagi ya, saya belajar dari guru-guru saya begitu. Enggak ada dalam bahasa Arab itu kesopanan dengan menjamakkan kata panggilan, enggak ada. Kalau sekarang kan enggak, kalau sama ustadz enggak mungkin panggil anta. Ya anta ya ustadz, enggak mungkin, enggak sopan. Anak-anak santri pasti manggilnya antum ya ustadz gitu. Pakai kata jamak. Itu menunjukkan kesopanan, tapi itu bukan asli bahasa Arab. Itu sudah serapan dari budaya luar. Budaya di luar Arab. Kalau sahabat Nabi kan nggak ada yang baca hadis-hadis. Mana ada sahabat Nabi antum ya Rasulullah, nggak ada. Sahabat Nabi ngomong anta ya Rasulullah, tetap pakai anta. Apakah mereka tidak ngerti bahasa Arab? Justru mereka yang paling ngerti bahasa Arab. Nah, anta itu bukan nggak sopan, tapi menunjukkan kedekatan. Justru menunjukkan kedekatan gitu.
Nah, begitu juga di doa ini, la yaghfiru dzunuba illa anta. Anta di sini maknanya adalah Allah. Dalam apa? Secara bahasa itu menunjukkan kedekatan. Baik. Secara bahasa. Jadi ada berapa pihak di sini, Bu, yang terlibat? Ini kan saya, ini zolam tu ana. Ana dan anta saja di sini kan? Memang kalau dosa kita itu memang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pihak ketiga kecuali dosa yang berhubungan dengan orang lain gitu kan, kezaliman. Tapi namanya dosa itu wilayah privacy. Hanya Allah dan kita yang tahu sendiri. Jadi doanya juga privacy, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Baik. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau kita pakai ana wa anta, ya ibaratnya kayak ngomong empat mata gimana sih, Bu? Ya, bukan ngomong di forum yang terbatas, tidak semua bisa dibahas kan gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita berdua saja di suatu ruangan, kita ada perlu sama orang yang bersangkutan, itu kan menunjukkan keseriusan kan, privasi yang luar biasa gitu. Nah, itu kan ada kedekatan di situ sebenarnya. Baik. Nah, kemudian masuk ke 3. Bagian doa yang ketiga. Apa itu? Ini. Faghfirli maghfiratan min indik. Ini baru masuk ke kebutuhan kita, hajat kita apa? Nah, kalau ini memanggil, ini bagian keempat ya, maaf. Ini memanggil dulu ya. Memanggil, kemudian mengaku. Kemudian ini apa ini? Ini dalam Melemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian masuk ke 4, baru sampaikan kebutuhan kita atau hajat kita, yaitu apa? Faghfirli, minta ampun. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min indik, dengan ampunan yang berasal dari sisimu. Min indik, maghfiratan min indik. Baik. Jadi baru kita mau sampaikan kebutuhan kita. Maghfirli, ampunilah ya. Maksudnya tutupilah aibku karena dosa ini, sembuhkanlah, pulihkanlah, lindungilah aku dari akibat buruknya. Nah, maghfiratan min indik. Baik, maghfiratan min indik ini begini loh. Kan tadi kita udah ngaku kezaliman yang kita lakukan itu banyak ya, Bu ya. Zulman katsira. Ya, Bu ya. Zulman katsira. Segala yang apapun, segala sesuatu yang banyak kalau ditandingkan, dihadapkan kepada Allah, min indika ini apa ini? Di sisi Allah kan? Min, ya. Segala sesuatu yang banyak kalau dihadapkan ke hadapan Allah, tidak ada nilainya lagi. Maksudnya ngerti nggak, Bu? Paham nggak? Nyambung nggak, Bu ya? Kan tadinya awal doa kita kan kita ngaku, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah membuat zalim dengan kezaliman yang katsira, banyak. Besar, mungkin dosa kita seperti gunung lah. Iya. Besar sekali. Tapi ingat kaidah, segala sesuatu berapapun besarnya kalau di hadapan Allah tidak ada nilainya jadinya. Min indik. Sampai ya, Bu ya? Sampai ya? Iya. Misalnya gini aja contohnya gitu. Ada orang pengusaha kaya banget misalnya, kaya raya ya. Mungkin dia paling kaya sedunia lah mungkin. Kemudian ada orang cerita di negara Fulan itu ada orang kaya. Seberapapun kaya orang di Fulan itu, kalau berhadapan dengan orang yang kaya tadi yang asli itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kebanting langsung gitu. Nah, itu kalau bicara makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahi masalul a'la. Jadi seberapapun dosa kita, seberapapun banyaknya kesalahan kita, tapi kalau di sisi Allah akan tertutup dengan ampunannya. Seberapapun hajat kita besar, kebutuhan kita, kalau sudah dihadapkan kepada Allah menjadi gampang, tertutup dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dulu ada cerita ya, sering saya ceritain, pernah saya ceritain belum juga. Ada kakek sama cucu jalan-jalan. Pernah saya ceritain kalau nggak salah. Ada seorang kakek jalan-jalan sama cucunya. Masjid. Hah? Bangun masjid. Enggak. Enggak itu ya. Ada kakek jalan-jalan sama cucu. Kakeknya ini bilang, mereka jalan-jalan di di daerah pegunungan gitu lah, di pedesaan pegunungan. Apa kata kakeknya, lihat pohon ini besar kan, pohon beringin ya.
Oh iya kayak pohon ini besar sekali katanya. Tahu nggak ada yang lebih besar dari pohon ini? Apa itu? Kayak itu pohon-pohon bukit itu, karena bukit yang di sana tuh banyak kan, pohon ini banyak sekali gitu. Oh iya ya, bukit lebih besar daripada pohon. Tahu nggak lucu, ada yang lebih besar dari pohon, dari bukit itu. Apa itu? Kayak itu gunung yang di sebelahnya. Oh iya ya, gunung lebih besar daripada bukit katanya. Tahu nggak tuh, ada yang lebih besar dari gunung besar itu. Apa itu? Kayak langit. Coba lihat langit nutupin semua gunung kan. Oh iya juga ya kayak gitu. Ya. Terus tiba-tiba kakeknya nangis. Cu, tahu nggak cu, ada yang lebih besar dari langit. Apa itu? Kayak dosa kakek katanya. Terus kakeknya nangis. Terus tahu nggak, cu, ada yang lebih besar dari dosa kakek. Apa itu? Kayak kata cucunya kan, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi seberapapun kesalahan seseorang, ya jika dihadapkan dengan rahmat Allah akan kecil, nggak ada nilainya lagi. Ya, begitu. Seberapapun hajat seseorang, kebutuhan seseorang, tapi kalau Allah sudah memberikan, ya di hadapan kekuasaan Allah akan tertutupi, terpenuhkan. Itu maksudnya. Dulu saya mikir kenapa ya setelah zulman katsirah kemudian maghfiratan min indillah. Kalau di sini kan min indik, di sisimu gitu kan. Sekali lagi Allah tidak katakan, Nabi tidak indik, min indika, sisi engkau. sisi engkau. Lagi-lagi pakai apa? Kata ganti langsung kan, tunggal. Ya. Karena tadi sudah katakan illa anta, berarti cocok min indik. Sah-sah saja sebenarnya ketika dikatakan min indillah. Tapi kan nggak mau. Nabi mengajarkan kita hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca doa ini gitu. Baik. Jadi segala yang di sisi Allah itu besar. Ya. Segala yang di sisi Allah itu besar. Ampunan Allah, rahmat Allah, fadlullah, kasih sayang Allah itu besar semua. Jadi kalau kita baca lagi doanya apa? Doanya Siti Asiyah ya, istrinya Fir'aun ketika mau dibunuh itu, apa katanya? Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, ketika mau dibunuh nih Bu, Asiyah berkata, Rabbi ya Tuhanku, ibni, bangunkanlah untukku indaka, di sisimu. Karena yang di sisi Allah itu pasti bagus gitu. Rabbi benili, Rabbi ibni li, bangunkanlah untukku indaka, di sisimu itu pasti di sisi Allah maksudnya, baitan, baru masuk ke doanya, fil jannati wa najjini minal qaumiz zalimin. Maksudnya di sini indakan. Karena Asiyah tahu yang ada di sisi Allah pasti bagus semua, enggak ada yang jelek. Rabbi ibnili indaka baitan fil, baru doanya. Baitan ini kan makna aslinya kan manzil, rumah ya. Tapi jangan bayangkan rumah yang ada di sisi Allah itu ya rumah RSSS, enggak. Pastilah istana. Ya. Kadang kalau kita baca bait, kata bait kan rumah. Kalau sudah berkaitan ayat itu tentang surga, jangan anggap rumah kayak di dunia gitu. Sebagus rumah di dunia nggak ada apa-apanya. Ya, mungkin kayak gudang, mungkin lebih jelek lagi dibandingkan dengan surganya Allah. Ya, baik. Makanya dalam ayat Quran misalnya ada ayat dalam surah As-Saff ya. Wa masakina thayyibatan, wa masakina thayyibatan. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Fi jannati adn. Ya. Dan wa ukhra tuhibbunaha, ini ayat ini, wa masakina thayyibatan, dan rumah-rumah yang baik bagus, fi jannati adn, di surga Aden, gitu kan. Jangan bayangkan masakin di sini maknanya rumah kita, enggak, maksudnya adalah istana-istana. Baik. Jadi apapun yang di sisi Allah itu besar. Maghfiratan min indik la yaghfiru. Kemudian masuk bagian doa yang kelima. Nah, ini bagian terakhir, finishingnya. Apa itu? Puji-pujian kepada Allah. As-sana'u ilallah, puji-pujian kepada Allah. Warhamni, ini masuk hajat ya, ini maksudnya ini. Warhamni, ini doa yang kedua ya, sama dengan ini, setali dengan ini, wafirli warhamni. Kemudian innaka,
Sungguhnya engkau ini Anta. antal ghafurur rahim. Maha Ada pengampun. dua inna pada doa ini. Pertama, inna pada diri sendiri, Ini dalam itu. ya. Kemudian inna pada Allah. Kalau inna sesungguhnya pada diri sendiri, konteks bicaranya tentang aku banyak dosa. Ya Allah, beneran saya banyak dosa. Tapi kalau inna sesungguhnya kepada Allah, lihat asma Allah ini, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Beneran ya, sesungguhnya engkau adalah, sebenarnya cukup ketika orang bilang innakal ghafurur rahim, itu secara bahasa boleh lah, masuk lah gitu, benar ya. Tapi sekali lagi ya, Nabi SAW menginginkan kita begitu terasa dekat dengan Allah, sehingga lagi-lagi pakai anta, anta, innaka anta, ya, innaka antal ghafurur rahim. Ghafur maknanya apa? Maha pengampun. Yang maha pengampun, sebesar apapun dosa Allah pasti mengampuni. Ya, selama seseorang itu mau bertobat. Baik. Jadi Allah tuh nggak peduli seberapapun dosa seseorang. Kalau orang itu minta ampun, ya Allah kasih ampun. Selama dia masih hidup, selama roh masih ada, selama matahari belum terbit di sebelah barat. Jadi kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, tidak ada, pintu ampunan ditutup. Atau seseorang sudah sakaratul maut, nah, baru bertobat, tidak diterima lagi. Ya. Baik. Kemudian Ar-Rahim, yang luas rahmatnya, yang kasih sayangnya itu terus menerus. Ya. Ar-Rahim bisa bermakna kasih sayang yang terus menerus atau yang banyak rahmatnya. Baik. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah kita butuh dua hal. Yang pertama sifat ghufrannya Allah, ampunannya Allah, dan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal ghafurur rahim. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ya Ustaz, kalau tadi kan Ustaz kan kalau Allahumma gitu kan. Tapi kalau Robbana gitu gimana? Boleh. Robbana Robbi boleh, Allahumma boleh. Itu sama anunya. Sama, kalau kita Robbana maksudnya ya Robbana, itu maksudnya itu. Iya. Kalau Robbi maksudnya ya Robbi. Maksudnya dari segi itu tadi yang Ustadz bilang, dari segi apa? Munajatnya, Iya, manggilnya, munajatnya kan refleksi sebagai seorang hambanya tadi. Iya. Itu. Ketika orang ngomong Robbi, itu sebenarnya ada yang dihapus ya. Sebenarnya ada yang dihapus itu kata-kata ya Robbi itu maksudnya. Jadi Robbi firli saya kan. Ya, Robbi firli sebenarnya ya Robbi firli sebenarnya. Jadi ya ini dihapus kadang-kadang. Itu juga Robbana. Nah, Robbana sebenarnya maknanya adalah ya Robbana. Makanya dia Robbana bukan Robbuna. Robbuna. Kalau Robbuna saja, harfunida tadi itu. ya, kalau Robbuna saja, dia posisinya dalam bahasa Arab ini marfu istilahnya tuh. Marfu itu artinya dia dalam keadaan standar, belum kemasukan apa-apa. Tapi kenapa kita baca Robbana, dia mansub karena dia kemasukan harfun nida. Dia yang mansub harfun bil nida itu nida. huruf ya-nya itu. Ya ini. Tapi karena dihapus, tinggal saja Robbana, kan begitu. Itu secara nahunya ya, secara nahunya begitu. Sebenarnya sejarahnya ada kenapa Robbana, tiba-tiba orang ngomong Robbana maksudnya ya Robbana gitu. Ya. Sama kayak orang manggil. Kalau dia cuma bilang Abdullah dalam keadaan standar marfu, abdu, ya kan? Ini domah nih, abdu. Berarti dia bukan memanggil nih, biasa aja Abdullah, dia ngomong biasa. Tapi kalau dia pakai ya Abdallah, rubah dia ketentuan bacanya. Karena dia huruf harfu, dia huruf nida, huruf memanggil. Ya Abdallah. Nah, sekarang kita hapus ya-nya. Jadi apa? Abdallah. Maksudnya ya Abdallah. Itu maksudnya. Itu maksudnya tadi Rabbana tadi itu. Kenapa Rabbana? Kenapa enggak Rabbuna gitu? Ada yang nanya begitu gitu.
Sebenarnya kaidah nahwu sorof itu banyak membantu sekali, Bu ya. Kalau memahami agama ini secara detail. Ya, kenapa begini? Itu nahwu sorof banyak membantu. Makanya disebutkan kan bahasa Arab itu kunci ilmu agama. Nah, sekarang masalahnya banyak orang yang ngaku ahli agama tapi nggak bisa bahasa Arab. Nah, ini kan ustadz jadi-jadian saya bilang. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, inilah doa yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya ada lagi banyak riwayat, cuman yang riwayat yang lain mungkin lain waktu ya, Bu ya. Cukup dua saja. Ada 4 riwayat ini doa sebelum. Atau mau dibahas juga? Gimana, Bu? Saya juga nggak sering bacanya. Ya, lain kali aja, Bu ya, insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan terakhir, finishing untuk bab solat ya. Iya. Yaitu bab assalam litahalluli minas shalah. Bab baca salam untuk menyelesaikan solat. Izin minum dulu, Bu ya. Tadi apa? Macet ya. Ini justru lebih mewah pakai gelas, Bu. Iya, eksklusif. Salam. Baik. Babus salam. Bab tentang salam litahalluli minas shalah. Untuk menyelesaikan solat. Jadi definisi solat itu kan ibadah khusus yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Takbir dan salam itu rukun qauliyah, artinya tak bisa ditinggalkan. Jadi solat itu harus jelas ujung pangkal. Ujung pangkalnya harus jelas. Ujung pangkalnya itu takbir, ujungnya adalah salam. Apabila ditinggalkan salah satunya atau bahkan keduanya, tidak sholat namanya, tidak sah dia. Ada orang yang tak takbiratul ihram, diam aja dia kan. Dia nanti salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak ada kepala, ada kakinya namanya. Ada sebagian orang yang ada takbiratul ihram, Allahu akbar, bagus. Salamnya diam dia. Nah, itu tidak ada kaki namanya. Jadi ada pintu keluar, ada pintu masuk. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan litahalluli minas shalah. Bab salam untuk mengakhiri, memfinishing solat. Baik. Apa kata beliau? Wa'lam anna salama litahalluli minas salati ruknun min arkaniha wa fardun min furudiha la tasluhu illa bih. Ketahuilah, baik wahai imam, ketahuilah olehmu bahwasanya salam untuk menyelesaikan solat adalah rukun dari rukun-rukun solat. Fardun min furudiha, fardu-fardu solat. Tidak sah solat seseorang kecuali dengan melakukannya, yaitu melakukan salam. Hadza mazhabus Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahiri salafi wal khalaf. Ini mazhab mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Ahmad dan jumhur ulama. Jumhur itu maksudnya adalah mayoritas. Di sini malah berjamahir malah. Bukan hanya jumhur, jamaahir. Ibaratnya tidak ada rasanya ulama yang mengatakan salam itu bukan rukun, kira-kira. Wal ahaditsu sahihatu masyhuratu musarrihatun bidzalika. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan secara gamblang tentang itu. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, maka kita temukan faktanya sampai sekarang, mau ke negara mana saja, mau mazhab apa saja, namanya orang Islam, pasti kalau selesai sholat membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun perbedaannya nanti ada beberapa hal, berapa panjangnya, apa saja kata-katanya, kapan menolehnya, itu ada perbedaan. Tetapi yang membaca salam, rasanya tidak ada umat Islam yang tidak tahu itu sebagai akhir dari sholat. Baik, kata Imam An-Nawawi, bahkan Syiah pun begitu. Syiah itu saya liatin video sholat mereka salam juga ternyata gitu. Ibadiyah, ada sekte Ibadiyah juga salam. Ada banyaklah. Khawarij juga mungkin juga salam. Aliran sesat pun mereka salam setelah sholat juga, menuju mengakhirkan sholat mereka, mengakhiri sholat mereka. Baik. Kata Imam Nawawi, wa'lam annal akmala fi salami ay yaqul an yaminih.
Ketahuilah bahwasanya salam yang paling sempurna sembari dia menoleh ke kanan adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ucapan yang sempurna mengakhiri solat mendalam mazhab Syafi'i itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Warahmatullah. Nah, ini ucapan yang paling sempurna. Tidak ada tambahan, tidak ada kurangnya. Dalam mazhab Syafi'i ya, Bu ya. Termasuk di sini alif lam ini jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan alif lam. Jangan baca Assalamualaikum warahmatullah. Nanti ada keterangannya, tambahan nanti. Kemudian panjang pendeknya ada di dua tempat. Pertama di lam. Alif lam apa nih? Yang kedua ada di Samsiyah. iya. Kemudian panjang yang kedua ada di lafaz Allah. Selain itu enggak ada panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang sedikit warahmatullah. Kan dua harokat. Iya. Baca alif lam samsiahnya ini. Assalamu. Ya. Kalau enggak ada keterangan dari Imam Nawawi. Wala yustahabu ayyakul ma'ahu wa barakatuhu, dan tidak dianjurkan membaca wa barakatuhu. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dalam mazhab Syafi'i ya, Bu ya. Iya, Kalau iya. ngomong mazhab lain ada yang menganjurkan. Iya. Jadi kalau ada orang yang baca wa barakatuhu, dia sebenarnya tidak bermazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup warahmatullah wabarakatuhu, itu di luar Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kan sebagian ada yang baca barakatuhu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak sunnah? Kata beliau, li'annahu khilafal masyhuri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena riwayat yang masyhur, riwayat yang banyak, riwayat yang kuat itu tidak pakai wa barakatuhu. Meskipun wa in kana qad jaa fi riwayati li Abi Daud. Ada riwayat yang menambahkan wa barakatuhu dalam Sunan Abi Daud. Dan itu yang diamalkan oleh sebagian orang. Dan itu bukan persoalan yang besar ya, Bu ya. Dan gara-gara ini bercakap nanti yang pakai barakatuhu dengan tidak, nanti yang ketawa yang enggak sholat nanti. Jadi ini it's not big deal gitu kalau kata orang baratnya. It's not big deal. Ini bukan urusan yang terlalu saklek lah, terlalu yang dia harus diributkan. Pakai barakatuh, pakai enggak, mungkin lah usah. Udah orang dah solat aja lo, masya-Allah dah. Waqad zakarahu jama'atun min ashabina minhum Imamul Haramain wa Zahir As-Sarakhsi wa Zahir wa As-Sarakhsi wa Rawiyani fil Hilyah ya. Diriwayatkan hal itu dalam kitab Hilyah. Walakinnahu syadz, akan tetapi ini pendapat yang syadz. Apa itu pendapat yang syadz? Pendapat yang terpencil. Ya, ada warakatuhu itu dalam Syafi'iyah, tapi pendapat yang di ujung-ujung lah, keluar dari mayoritas ulama Syafi'iyah. Sedangkan awal masyhuru ma qaddamnahu. Sedangkan pendapat yang umumnya dipakai adalah yang telah kami jelaskan, yaitu tanpa wa barakatuhu. Itu sah-sah saja. Ulama kan ulama itu, Bu ya, mereka itu akademisi sekali ya. Menyampaikan itu sesuai faktanya aja gitu, sesuai realitanya aja gitu. Nah, cuman namanya fakta akademis terkadang nggak cocok ketika disampaikan secara brutal di masyarakat langsung, menyebabkan orang itu menjadi ribut. Padahal ini persoalan bukan persoalan yang besar. Nah, itu makanya orang ustadz itu atau ulama atau siapapun yang menggali ilmu Islam lebih dalam dan mengajar, dia harus memiliki dua kedewasaan. Kedewasaan akademis, dia tahu pilah-pilihnya, ruang-ruangnya. Tapi dia juga harus memfilter, harus menyampaikan secara baik dan tepat dalam kondisi masyarakat jamaah. Nah, ini kadang-kadang dua-duanya tidak punya, atau salah satu aja punya. Kebijaksanaan punya, tapi dia nggak punya
ilmu, bijaksana, pokoknya semuanya itu rata aja gitu. Ada juga orang yang ilmunya banyak tapi kedewasaan dalam menyampaikan juga tidak ada. Jadi jam terbang. Baik. Nah, ini ulama itu jujur, maka disampaikan apa adanya memang begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Kata beliau, Allah yang paling tahu. Sawa'un kana al-musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan fi jama'atin qalilatin aw katsirah, fi fardhatin aw nafilatin wa fi kulli dzalika yusallim taslima. Ini kama dzakarna. Dan membaca salam ini dibaca oleh semua orang, baik statusnya sebagai imam, sebagai makmum, atau dia sholat sendirian, atau dalam keadaan berjamaah, baik yang jamaahnya kecil maupun besar, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, namanya salam itu memang ada dua, salam yang pertama ke kanan dan salam yang ke kiri salam yang kedua, salam yang ke kiri. Wa yaltafitu bihima ila janibain, dan menghadap ke kanan kirinya. Kapan menghadapnya? Tidak ada di sini, adanya di kitab yang lain. Ketika membaca assalamualaikum. Jadi pas assalamualaikum menghadap ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, menghadap ke kiri. Variasinya banyak sekali itu ya. Ada yang dari awal, ada yang ngadap dulu, ada dia ngadap dulu, baru assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang delay, ada yang telat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi baru kanan. Kalau kita yang tepat adalah ketika kum, karena kum artinya antum kalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu ya. Ya, kalian. Ya, banyak. Jamak. Ya, dan itu menunjukkan sholat seseorang telah selesai. Kalau orang membaca kanan saja, itu berarti dia telah selesai sholatnya. Ya. Maksudnya dia membaca salam sekali, itu sudah selesai sholatnya. Adapun yang ke kiri, itu sunnah. Kalau orang cuma salam doang, nggak ngadap ke bahkan tidak menghadap kanan kepalanya, mungkin dia lagi salah bantal kali ya. Sakit ngadap kanan tuh kan, akhirnya dia assalamualaikum warahmatullahi sah. Ya. Walaupun dia tidak menghadap ke kanan, walaupun dia tidak menghadap ke kiri dan tidak salam juga yang kedua. Jadi yang wajib itu adalah yang pertama. Nih, wal wajibu taslimatun wahidah. Dan yang wajib itu adalah salam yang pertama. Wa amman tsaniyah fasunnatun. Adapun salam yang kedua itu adalah sunnah. Lau tarakaha, seandainya orang meninggalkannya, lam yadurruh, tidak berdosa, tidak berbahaya, tidak batal salatnya, tidak mencederai salat. Tsummal wajibu min lafzis salam ay yaqul assalamu alaikum. Nah, sekarang kata Imam Nawawi, mulai beliau mendetailkan. Dan yang wajib dalam mengucapkan salam itu adalah ketika seorang itu mengucapkan assalamualaikum pakai alif lam. Walau qala salamun alaikum, seandainya orang itu berkata tanpa alif lam salamun alaikum, bahkan ada yang bacanya salamu alaikum. Ya, kalau secara kaidah bahasa Arab, kalau dia ma'rifat pakai alif lam assalamu. Kalau dia enggak pakai alif lam berarti nakirah bacanya pakai tanwin salamun alaikum. Parahnya juga ada yang bacanya sudah lah enggak pakai alif lam, enggak pakai tanwin pula. Jadi dosa secara fikih, dosa secara bahasa. Aduh. Ini bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa dia salah, secara fikih juga salah. Jadi kalau Imam Nawawi ini masih mending nih. Dia mengatakan lau qala salamun alaikum, secara bahasa betul. Tetapi karena tidak pakai alif lam, kan itu syar'inya, hukum syar'i, itu lam yujzihu alal asah. Menurut pendapat yang benar, pendapat yang paling benar, salatnya salamnya tidak sah. Nah, apalagi orang yang baca salamu alaikum, sudahlah secara bahasa salah, secara fikih juga salah. Nah itu. Astagfirullahaladzim, saya juga dulu gitu. Jadi salamun alaikum. Jadi yang benar adalah pakai alif lam. Assalamu alaikum. Cuman terkadang imam ini tidak terdengaran. Kalau imamnya tidak baca gimana Ustaz? Mungkin beliau nggak kedengaran. Mungkin kita nggak kedengaran. Kadang orang itu kan cepat-cepat aja. Kadang assalam itu masih napas belum keluar suara. Yang keluar tuh salamu alaikum aja gitu. Mungkin juga begitu. Ya, jadi jangan terlalu mempersulit diri kita juga.
Imamnya nggak sah nih, jangan suuzon aja. Mungkin dia ya gitu. Kita sholat di jalan misalnya kan, kita nggak kenal di masjid, nggak kenal imamnya. Ketika imamnya baca assalamualaikum warahmatullah, wah nggak sah sholat saya nih. Ya, jangan itu juga, itu terlalu ngoyo sih, terlalu maksa kan, terlalu keras. Ya, mungkin kita nggak dengar sebenarnya dia baca assalamualaikum, cuman mic-nya kadang-kadang ada ke dalam, nah, gitu. Kita husnuzon dia Kayak ngerti. jaringan gitu ya. Atau telinga kita mungkin itu kan. Jadi kita belajar ilmu fikih ini bukan untuk supaya susah nih, supaya punya kriteria yang gimana gitu kan. Baik, tapi ini perlu dikaji, perlu disampaikan. Baik. Kadang kan imam nih, mohon maaf ya Bu ya, di Indonesia ini problematika kita kan imam, masalah imam. Imam ini banyak sukarelawan kan. Iya. Nah, kadang nggak ngerti, nggak pernah belajar gitu, asal-asalan aja gitu. Sekalinya jadi imam ya begitu berantakan, tidak ngerti apa-apa. Nah, udah coba-coba aja. Atau ditunjuk gak dia Ya. mau, Bu, dia mau gitu kan. Gitu Ya. kan coba-coba aja. Ada yang terlalu pede ya, terlalu pede dengan ilmunya. Ada yang sudah diingatkan kamu belum bisa, kamu pede aja dia. Ya, begitu. Ya. Kemudian ada ustadz muda yang baru datang dari Mesir, baru lulus, baru pulang gitu kan. Tak dianggap, Bu. Kayak gitu anehnya. Padahal di sana dia pakai sanad, Iya. terus diuji. Iya. Dia orang-orang pribumi di situ misalnya. Sementara ada anak orang situ juga yang baru pulang, baru lulusan S1 agama, S2 agama, baru pulang dari mana gitu kan, lulus. Kan itu langsung nih akan jadi imam. Tapi karena egonya ini, itu terjadi, Bu. Terjadi fakta di lapangan. Banyak terjadi begitu. Nah, pokoknya si paling imam lah, nah, gitu. Si paling imam. Pokoknya dia yang maju tak gentar menjadi imam itu. Sakitnya kan mau gitu. Iya, memaksakan diri namanya. Ya. Kalau dia orang alim atau dia ustadz juga boleh lah gitu. Masalahnya gini. Nah, makanya Tapi apa mau dibiarkan gitu, Jess? nggak tahu Bu, kultur mau jadi udah kultur aja begitu. Kadang kalau mohon maaf ya, kalau di Pulau Jawa, Jakarta masih mending. Kalau saya pakaian saya begini Bu, pasti jadi imam di mana-mana. Nggak perlu orang meragukan, ini ustadz apa enggak, pasti langsung saya ditunjuk jadi ustadz. Tapi kalau di mohon maaf di Sumatera Barat, belum tuh. Mau pakai sorban, orang mau pakai baju apa, orang nggak peduli, tetap dia aja yang maju gitu. Karena Basa-basi ini kurang, merasa Egaliter. egaliternya itu terlalu parah sih, egaliternya berlebihan. Kalau di Pulau Jawa terkadang kiai sentrisnya juga terlalu. Nah, jadi itu perlu ada balance sebenarnya. Ya, jadi jangan terlalu terlalu egaliter juga nggak bagus sebenarnya. Sehingga orang nggak beradab kepada orang yang lebih punya kedudukan gitu. Nah, terlalu kiai sentris atau apa istilahnya, lawan egaliter apa sih? Itu juga ada nggak bagusnya. Budaya manut aja tuh nggak benar. Budaya kritisnya kurang. Nah, saya kan 15 tahun dibesarkan di Padang, 15 tahun di Jawa. Jadi udah seimbang lah gitu. Iya, makanya saya lebih tenang menghadapi berbagai situasi, mau di Sumatera, mau di Jawa. Tapi kalau yang saya rasakan secara pribadi Bu ya, kalau saya emang di Jawa atau di Jakarta, saya lebih dihargai sebagai ustadz. Tapi kalau di sini, saya lihat lu, saya nyong, kan gitu. Iya Bu, benar. Kita, jadi kita perlu apa-apa lagi. Di sana terasa bahwa kita dinilai, punya harga. Ini gimana? Saya kan juga ngerasain tuh waktu kita dinas di kota kita, itu lebih banyak tantangannya. Ada sisi positif egaliter itu. Kita lebih logis berpikir. Kita lebih mandiri, kita lebih kritis. Tapi ada sisi negatifnya juga, Bu. Ada sisi negatifnya juga. Di antaranya ialah kadang kurang bisa milah-milah orang. Nah, itu kadang bahkan jatuhnya kurang adab juga gitu. Kayak ngentengin guru jadinya gitu. Nah, kalau kiai sentris itu ada baiknya juga, ada buruknya juga. Ya, buruknya tuh budaya kritis ini nggak ada. Pokoknya apa yang disampaikan guru percaya aja tuh selesai. Iya. Karena bukan itu seolah-olah kataan guru tuh kayak wahyu. Ya gitu kan. Yang 100% benar gitu. Jadi budaya iklimnya kurang sehat secara akademis gitu. Tapi secara adab ada bagusnya juga. Ada bagusnya gitu, adabnya bagus gitu. Nah, memang karakter memang ya itulah beda-beda ya, orang Sumatera dengan Jawa itu ada perbedaan. Kalau Jawa itu lebih manut, kalau Sumatera itu lebih keras gitu. Ibu ngerasain gitu ya. Ngerasain ya. Baik.
Saya hampir 15 tahun di Jawa, 15,5 tahun. Ya, masuk di Semarang pernah dulu sebentar, kemudian di Bogor 5 tahun, di Jakarta. Guru-guru saya banyak orang Jawa, banyak orang Makassar, teman-teman. Ya, waktu kuliah S1 bahkan beda-beda bangsa, ada Afrika, Cina, Yaman, orang Arab, orang macam-macam. Ya, tapi secara umum ya Bu ya, kalau soal kelembutan budi, tata krama orang Indonesia sih lebih bagus. Ya, kalau karakter orang Afrika, orang Arab itu lebih keras. Baik. Kemudian lanjut, aku jadi bahas itu ya. Masalah imam tadi ya. Baik. Ya. Kemudian walau qala alaikumussalam ajza'ahu 'alal asah. Uniknya kalau dia mengatakan alaikumussalam malah sah. Tapi kalau salamu alaikum tadi atau salamun alaikum enggak sah. Tapi kalau dia bilang alaikumussalam warahmatullah benar. Alaikumussalam warahmatullah benar, malah sah itu, tapi enggak ada yang ngamalkan. Karena itu hanya dibalik saja sebenarnya. Tapi kalau tadi persoalannya enggak ada alif lam, itu persoalan antara definitif dan kata definitif atau undefinitif gitu. Itu saya lihat. Kemudian au salamun alaikum wa salamu alaikum bi ghairi tanwin. Ada yang membaca salamu, seperti saya katakan tadi itu tanpa tanwin. Au qala assalamu alaihim. Bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaihim la yujzi'hu syai'un min hadza bila khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, hal ini tidak sah. Bila khilaf loh ya. Jadi tidak ada celah di situ keabsahan ibadah seorang menurut pendapat para akademisi, para ulama. Nah, ada. Jadi benar-benar tidak sah. Segitu pentingnya alif lam ketika baca assalamualaikum. Wa tubtil salatahu, dan salatnya batal in qalahu amidan aliman. Seandainya orang itu ngerti masalah ini dan sengaja dia baca salamun alaikum atau salamu alaikum, salatnya batal. Ya. Jadi kalau orang tidak tahu berarti tidak apa-apa. Tapi persoalannya begini, membiarkan diri tidak tahu terus, Anda kan ya dua salahnya itu. Salah ibadahnya dan salah tidak cari tahunya gitu. Ya, makanya saya katakan kepada jamaah sering ya, mengaji itu bukan sunnah. Wirid pengajian itu hukumnya wajib. Kalau wirid pengajian itu membahas hal-hal yang sifatnya substansial dan memang praktikal setiap hari berhubungan dengan ibadah kita, maka hukumnya bukan sunnah itu. Siapa yang mengatakan alhamdulillah kita melaksanakan salat maghrib merupakan kewajiban yang kita tambah ibadah sunnah sekarang wirid pengajian, padahal wirid pengajian membahas tentang topik-topik yang fardu. Kok bisa dikatakan sunnah? Padahal itu adalah hukumnya wajib. Nah, wajib ini gimana maksudnya? Kalau kita sudah mengerti bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, kita harus datang dong, kecuali ada uzur. Nah, ketika kita ngaji terus secara istiqomah, berjadwal gitu kan, setiap bulan berapa kali kita terjadwal. Nah, kita kan misalnya baru baca kitab ini, kitab ini ada 300 halaman misalnya. Kita baru sampai bab atau halaman ke 100. Berarti kan belum baca halaman 200, belum baca halaman 300. Sedangkan hukum-hukum tertentu yang kita tidak tahu ini di halaman 300. Sementara kita konsisten ngaji tapi baru sampai 100. Maka ketidaktahuan kita mengenai hukum di halaman 300 itu dimaafkan. Maksudnya gitu, paham ya sampai ya. Nah, masalahnya gini, dia dari sononya tidak pernah mau ngaji. Mau halaman 100, 200, 300 nggak ada yang tahu. Karena dia tidak mendawamkan, tidak mewajibkan ngaji itu. Akhirnya dia mendapatkan dua dosa. Dosa karena ibadahnya rusak, dosa karena dia tidak mengaji. Jadi orang yang masih belajar itu dimaafkan. Nanti di hari kiamat, ya Allah saya udah ngaji, udah istiqomah, jadwalnya sudah ada, ini jadwal saya, ustadznya ini, tempatnya di sini. Tapi karena halaman 300 itu belum sampai, ya nggak tahu, akhirnya maafin tuh. Ya sama kayak anak yang sekolah lah, baru kelas 2 SD dia. Masalah akar-akar, masalah integral, diferensial, nggak bisa jawab, ini maafkan kelas 1 SD. Tapi kalau dia udah S1 matematika, udah ngerti kan, nah, itu kan masalah. Nah, jadi itu makanya ngaji itu konsisten. Kalau ngajinya bolong-bolong atau ngajinya tidak teratur, itu dianggap bukan kewajiban, walhasil nanti berat pertanggung jawabannya di akhirat. Kenapa kamu nggak ngaji? Ya karena malas ya. Nanti ditanya, Ustaz kan ada, tempat kan ada, ya, kan ada waktu, nah, ya kan? Masalah. Nggak Bu? Kadang tidur aja di rumah. Iya, nah, tidur aja di rumah, kan ngapa-ngapain. Ini masalah.
Makanya Allah mengatakan wal asri wal masa. Terlalunya waktu itu innal insana lafi khusr. Baik. Jadi kalau dia sengaja dan mengetahui hukum ini tapi dia tetap langgar, maka itu yang menyebabkan salatnya tidak sah. Baik. Tapi uniknya ya sedetail ini ya. Tapi kata Imam Nawawi kalau dia mengatakan assalamu alaihim maka tidak sah, tidak batal salatnya. Karena ini termasuk rangkaian doa katanya. Wa in kana sahiyan tubtilu wa la yahsulu at-tahalluli minas salati bal yahtaju ila istinafin salamin sahih. Dia harus mengulang lagi salamnya itu assalamu alaikum. Baik. Walau iktasara al-imamu ala taslimatin wahidatin atal ma'mum bitaslimatain. Kalau imam membaca salam cuma sekali, imam ini kadang-kadang mungkin dia langsung ngeblank. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu anak sini lah, diam. Maka makmum dianjurkan untuk membaca salam 2 kali dan pula ikut imam. Nah, imam kan sudah kita ikuti salam pertamanya. Ya kita sempurnakan dengan salam yang kedua walaupun itu tidak wajib. Lagi salam yang kedua tidak wajib. Nih, kalau imamnya membaca salam idza sallama al-imama fal ma'mumu bil khiyari insya sallama fil hal wa insya istidamul julus li du'ai wa atala ma syaa wallahu a'lam. Kalau imamnya salam 2 kali, makmum terserah milih boleh 1 boleh 2. Tapi bagusnya 2, ngapain sih harus Harus satu Mbak Vicky itu mah begitu, Bu. Dia kadang detailnya kadang-kadang di luar beyond imagination kita gitu kan. Luar nurul ya. Ya. nambah. Nah, ada hikmah kenapa sholat itu diakhiri dengan salam kanan dan ke kiri. Kenapa, Bu? Untuk ini silaturahmi. Oh, orang yang sholat, orang yang menyebarkan keselamatan di mana-mana. Kanan kirinya selamat. Ya, makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ada perempuan ibu-ibu tetangga saya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ini segala macam, tetapi dia hobi menyakiti tetangga. Di mana dia ya Rasulullah? Neraka, kata Nabi. Itu kan kenapa? Karena nggak cocok antara sholatnya dengan tetangga. Itu kan kanan kiri ya, Bu, ya, depan belakang. Itu artinya kan lingkungannya. Nah, makanya seorang mukmin selepas sholat itu menyebarkan keselamatan, keamanan. Jangan setelah sholat iya tapi habis itu maling, habis itu utang orang tidak bayar, habis itu nyakitin orang. Itu bukan pribadi yang sholat. Jadi prinsipnya dalam Quran, kalau kita selesai dari sholat, sebarkan kedamaian sholat itu keluar sholat. Kita mendapatkan kedamaian dalam sholat, maka sebarkan itu. Maka dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan apa? Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah diselesaikan, telah ditunaikan, menyebarlah kamu di bumi. Ya. Ajak orang lain untuk sholat juga, ajak orang lain untuk kenal Allah, ajak orang untuk menciptakan situasi yang damai kondusif. Ya. Jadi tidak ada Muslim dan terorisme itu jauh. Ada konsepnya Islam teroris, tidak ada. Namanya Muslim kata Nabi apa? Man salima muslimina. Ya, Muslim itulah orang yang terhadap orang lain selamat, orang lain dari mulutnya dan dari tangannya, perbuatannya maksudnya. Baik. Itu hikmah kenapa kita salam selepas sholat. Awalnya kita mengagungkan Allah mulai sholat kan takbir ya. Allahu Akbar. Awalnya seorang mukmin itu mengagungkan Allah, kemudian akhirnya dia menjadi rahmat bagi lingkungannya. Baik. Alhamdulillah pembahasan sholat selesai. Ada pertanyaan boleh terakhir? Ada, Ustaz. Silahkan. Tadi kan terkait dengan belajar ilmu agama tadi, Ustaz. Kalau saya kemarin belajar ya kan doain dia sebenarnya kan, Ustaz. Ya. Kan ada 3. Kalau misalnya fikih, kita kan sudah fikih kan untuk ibadah. Kita kan sudah belajar dengan Imam Nawawi ini. Kemudian kalau yang akidah atau tauhid itu siapa tuh, Ustaz? Kalau kita mazhabnya Syafi'i, sama kalau yang ketiga kan membersihkan hati, penyakit hati, tasawuf gitu ya, Ustaz. Itu siapa, karangan siapa gitu, Ustaz? Agar kita tuh runut semuanya tuh mazhab Syafi'i gitu. Mazhab Syafi'i itu mazhab memang konsentrasinya dalam ilmu fikih, bukan dalam ilmu akidah. Walaupun bersinggungan dengan akidah tapi tidak sedalam ulama akidah. Begitu juga dengan tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf, bukan bahasan mazhab. Ya.
mazhab ini bukan mazhab fikih ya. Namanya mazhab pernah kita bahas Ibu ya. Mazhab itu setiap ilmu Islam ada mazhabnya. Bahkan nahwu shorof pun ada mazhabnya. Mazhab Basriyun, mazhab Kufiyun itu bertentangan selalu tuh dalam ilmu nahwu tuh. Ya, jadi bahkan dalam ilmu nahwu shorof saja dulu kita belajar itu kitab Awdahul Masalik, Syarah Alfiyah Ibn Malik, itu bahkan ada pertentangan antara dua kubu dalam ilmu nahwu itu, bahkan 3. Ya, pendapat Sibawayh bertentangan dengan pendapat Imam Kisai, bertentangan tuh. Jadi dalam Islam itu setiap ilmu ada akademisinya, dan namanya akademisi punya otak ya Bu. Yang namanya otak pastilah ada perbedaan gitu. Nah, kalau dalam masalah fikih ibadah, dalam masalah teknis beribadah pada Allah, ada namanya mazhab fikih ya. Dalam akidah ada mazhab akidah, ada dalam tasawuf ada mazhab tasawuf, tapi lebih seringnya disebut dengan tarikat tasawuf, ya, turuk sufiyah gitu. Nah, itu ada yang ada mazhab yang mayoritas, ada mazhab yang keliru, yang sesat ada juga. Nah, jadi kalau diurai itu panjang. Nah, maksudnya untuk kita dipelajari kan fardu Ya, ada. Nah, kalau misalnya yang sholat ini kan kita udah pakai ustadz, kita kan udah ada guru ustadz kan, pakai Imam Nawawi. Nah, kalau yang untuk akidah nih di mana kita misalnya baca-baca dulu atau Ada akidah At-Tahawiyah, Syarah Akidah Karangannya At-Tahawiyah, siapa, Ustaz? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ada akidahnya Imam As-Sanusiyah, ada akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ariyah, ada akidahnya Abu Mansur Al-Maturidiyah, ada akidahnya Al-Asariyah. Oh, banyak, Bu. Nah, semua nah, itu yang gampang. Nah, Untuk kalau yang sudah tua. iya, ini ilmu akidah itu luas, bagaimana Iya, ilmu maksudnya fikih yang juga luas. penting kan kita kan selama ini kan udah segini tuanya kan cuma mengikuti aja yang sudah tapi kan tidak tahu yang sebenarnya. Kayak sekarang ini kan kita baru tahu ya Bu, Ya. walaupun sampai sedetil ini itu Ya. kan baru tahu dengan Ustadz Rizky selama setahun lebih ya Bu. Ya. Nah, itu yang lainnya ini kan 2 apakah tahun. nanti kita dengan Ustadz kita belajar ini kalau ya alhamdulillah gitu ya Bu, habis Bisa. misalnya ini terus Bisa belajar diatur. itu ya. Bisa diatur. Dengan belajarnya sholat itu lebih sudah 1 tahun ya. Bisa nanti tahu gitu Ustaz kan lagi bisa itu. merasakannya perubahan tuh ada. Banyak Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Kalau nggak ada kalau nggak Iya kita banyak. Baik. Memang kan orang kadang cuma 12 hari udah selesai pembahasan sholat, kita sampai setahun lebih kan Ustadz baru selesai hari ini gitu. Bahkan Iya, memang iya. banyak. cuman kita nggak ada merasa harus cepat. Kalau Iya bisa kita nggak ada masalah itu malah semakin. kalau masih ada masih Iya, masih gimana kalau kita juga bisa dapat yang ilmu yang fardu ain berarti kan wajib untuk tiap-tiap Iya. diri kan Ustadz. Iya. Yang termasuk membersihkan hati itu Bu, penyakit hati, Ya. terus bagaimana mengobati. Sebenarnya saya udah memasukkan ilmu-ilmu itu dalam penjelasan. Iya. Karena sebenarnya kajian kita selama setahun lebih ini bukan hanya fikih sholat Ibu ya. Kalau Ibu menyadari itu sebenarnya bab ikidah banyak sekali saya sampaikan. Bab tentang tasawuf, bab tentang tazkiyatun nafs, bab tentang akhlak banyak saya sampaikan. kan itu yang masuk ke Iya. Jadi sebenarnya saya kalau ngajar tuh tidak pernah judulnya mungkin fikih. Tapi sebenarnya saya memasukkan hal yang diperlukan. Hal yang kira-kira Mungkin nanti Ustadz kita kan orang awam soalnya ditegasin aja Ustadz ini yang maksudnya ini biar kita. kan dengan cara Ustadz mengajar itu kita merasa ya kita mungkin nggak bisa menyebut ya, tetapi dengan adanya akidah, adanya tasawuf itu berasa di diri kita. Iya kan kita cuma berasa tapi kan kita nggak tahu Bu gitu kan. Kalau bisa khususnya apa gimana kan, Iya. 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 di dalamnya lagi. Ya walaupun nggak banyak tapi kita tahu gitu. sebenarnya sudah diolah itu Bu. Iya sebenarnya iya Sudah kalau diolah. kita itu ya misalnya tadi kan Ustaz juga ada Nah, di sini. maksudnya Cuma kan ya kayak oh ini yang dimaksud yang ilmu tauhidnya yang ini. Kita kan sebetulnya ini udah salam nih, berarti kan berakhir nih belajar sholat, tapi kita masih belum mau. Iya masih rasanya masih kurang gitu. Padahal ya sudah banyak. Tapi bagaimana cara Ustadz mendalami kami nggak tahu. Iya gitu Ustaz. Iya. Jadi kedepannya pembahasan kita apalagi Bu? Kalau itu sesudah itu apa Ustaz kalau di Masih Imam ada bab Nawawi? tentang zikir sesudah sholat, ada hubungan. Iya, Masih ada. nggak apa-apa, Ustaz. Masih mungkin ini perlu. Oh, mungkin buku itu aja dulu. Yang kita mau itu kebutuhan. Iya. Ya. Kalau Ibu sudah menanyakan seperti itu kan Bu Bu Latifah tadi,
itu sebenarnya sudah masuk ke ranah akademisi, merapikan judul-judul aja istilahnya. Oh. Kalau yang selama ini kita bahas itu kan sebenarnya kebutuhan. Iya, iya. Jadi ibaratnya gini loh, kita kan pergi ke rumah makan Simpang Raya misalnya kan, lapar kan mau makan. Kan tidak mungkin kita tanya, ini cara bikin rendang gimana? Ini bicara bikin dapurnya yang bagian mana? Siapa kokinya? Siapa yang bikin sayurnya? Ini sayurnya dapat di mana? Harganya berapa sekilo? Kan nggak mungkin. Ketika kita lapar ya sudah, kita ngasih aja makanan nasi sebungkus, udah campur semuanya. Akhirnya itu yang justru itu yang enak. Jadi kalau kita siap jadi siap santap, dan itu memang tidak perlu menghemat waktu, tidak perlu kita ibaratnya memilah-milih. Ini Tapi itu sudah gugur kewajiban kita ini. iya, termasuk sudah itu. Karena saya takutnya karena fardu ain. Iya. Kalau sudah gugur ya alhamdulillah ya. Bu. Iya, sudah gugur di bagian yang mengenai sholat. Nah, mengenai sholat gitu. Nah, tapi kalau yang tadi itu berarti kan yang saya sebutkan tadi itu nama-nama ulama yang memang itu ibaratnya dapurnya sudah. Akidahnya di sini pelajari, nanti fikihnya di sini, tasawufnya di sini, itu sudah dapurnya. Dan itu saya rasa tidak terlalu perlu bagi orang awam kayak kita Ya, gitu penting kan. kita gugur aja Ustadz gitu. Takut sekali. Baik. Baik. Kalau saya insya Allah Bu ya, saya menyampaikan itu sesuai kebutuhan, sesuai dengan penerimaan. Tapi sudah ada unsur ketiganya itu. Ya, Unsur-unsur itu ada, tetap tak terpisahkan itu. Makanya kan satu yang berat kemana-mana itu kan intinya. Makanya Iya. jadi setahun Cuman lebih. ya supaya kita tuh mengerti seperti Iya. ini kaitannya. Ya, bahkan saya sering memasukkan unsur bahasa kan. Iya, Bahasa iya. Arab sering saya song, karena itu elemen yang tak bisa terpisahkan itu. Dan walaupun ibu tidak pernah, mohon maaf ibu tidak pernah mendalami bahasa Arab gitu kan, tapi kan saya masukkan tuh istilah-istilahnya apa sedikit, Nahwu sorof. agar lebih terpahami dengan baik gitu. Nah, sebenarnya itu. Ya udah alhamdulillah. Baik. Apa ibu mau belajar bahasa Arab kan? Kan ibaratnya Itu jadi sebenarnya gitu. ya, tapi Jadi sebenarnya itu fardu ain Ustadz. yang berhubungan dengan Dengan Al-Qur'an. bahasa Arab itu fardu ain yang berhubungan dengan Al-Qur'an ibadah. dan ibadah. Al-Quran dan ibadah kita. Iya. Kalau yang fardu kifayah kayak ngomong bahasa Arab Nah, itu itu fardu enggak. kifayah. Iya. Baca kitab itu fardu kifayah, tapi yang berhubungan dengan sholat itu dan ibadah itu yang fardu ain. Nah, tapi itu pun kesadaran orang masih rendah. Ya kan? Akhirnya ya gitu, sholatnya jadi tidak khusyuk gara-gara apa? Persoalannya karena nggak belajar bahasa, bukan karena dia hatinya dosa enggak. Jadi orang tuh nggak khusyuk sholat, bukan melulu karena dosanya terlalu banyak, nggak melulu karena itu. Boleh jadi karena dia nggak belajar bahasa Arab itu aja. Coba dia belajar bahasa Arab, bisa lebih khusyuk itu. Iya sebenarnya itu aja, Sampai teknis itu tadi aja. Itu Bapak, fakfirli itu ada menutup, menyembuhkan, melindungi. Kita kan nggak sampai gitu. Iya. Karena memang saya lama belajar bahasa Arab, kemudian memang terbiasa membongkar kata-kata Quran, kan jurusan saya tafsir. Jadi kalau kita baca tafsir yang besar-besar itu Bu, tafsir-tafsir mausu'i, tafsir besar, itu satu kata Al-Quran itu diuraikan oleh para ulama. Akarnya, sejarahnya, penggunaannya. I'rab itu apa artinya Ustadz? I'rab itu posisi kata dalam kalimat. Hukum dan posisi kata dalam kalimat. Posisi dan hukum sebuah kata dalam kalimat. I'rab. Ya. Jadi karena terbiasa itu, alhamdulillah. Jadi saya sensitif, punya kesensitivitan kalau mendengar satu kata dalam bahasa Arab dalam itu saya agak-agak mengerti lah gitu. Ini maksudnya apa gitu. Ya kalau saya tadi contohnya ya Allah Tuhan. Itu Iya. kan sebetulnya cara adabnya harus begitu. Iya. Tetapi karena kita nggak terbiasa ya Allah tuh biasanya dari hati. Iya. Kalau Allahumma tuh ya begitu aja. Ya begitu aja. Ya Allah Nah tuh kan awak yang Iya. mengatakan. Ya Nah, Allah itu itu kan memohon sebenarnya itu kan Itu yang bagus ah, Allahumma itu. sebenarnya kan bukan karena hati kita yang nggak mau khusyuk. Bukan karena dosa, karena kitanya selama ini mungkin belum belajar bahasa Arab yang begini gitu. Iya. Karena yang nak belajar itu kita cuma tahunya ya oh Iya. ternyata baiknya seperti Bu, ini. nggak belajar juga penyediaan guru ya kan? Nah, itu juga. Yang Itu juga, ya juga. kadang-kadang kan mencari yang tepat itu sesuai. Iya, Iya. kita aja umur 58, ibu umur berapa baru dapat. Udah 63. Tapi alhamdulillah lah. Tapi masih syukur masih Iya. bisa dapat. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, Bu. Dan saya akui itu kalau soal kekurangan guru juga gitu. Iya. Saya juga dulu menyembuhkan guru yang memuaskan dahaga itu emang susah. Iya. Tapi itu gugur nggak kita sebagai makmum Ustadz? Bukannya kita nggak mau tapi nggak ada gitu. Saya nggak kurang tahu saya. Allahu a'lam.
Nggak tahu saya. Khalifahnya yang salah ya Bu. Khalifatul Masjid. Kita kan nggak boleh nyala-nyalain yang Enggak, maksudnya khalifah kita. Ya. Khalifah kan harusnya disediakan oleh khalifah Bu. Iya, tapi orang itu yang nggak ada gimana? Iya benar kata Ibu Latifah. Jadi kalau pemerintahan Islam dulu kayak zaman Al-Ayyubiyah, sekecil-kecilnya gaji guru agama itu digaji pemerintah 1.000 dinar per setahun. 1.000 dinar setahun. Itu gaji paling rendahnya guru itu. Ya. Di zaman Harun ar-Rasyid itu berapa miliar lah gitu. Saya pernah, nanti saya cari datanya lagi tuh. Kalau di zaman Harun ar-Rasyid itu karya ilmiah seorang ulama, seorang akademisi Islam itu ditimbang dengan emas. Makanya saya heran kan kenapa ulama itu produktif, banyak akademisi Islam di zaman Abbasiyah, Umayyah gitu kan. Ternyata memang apresiasi negara untuk menyediakan guru dan motivasi orang untuk meneliti, menulis karya-karya ilmiah itu memang luar biasa. Sekarang kan nggak ada, Bu. Siapa Ustaz tuh ya tidur dia cuma sejam atau 2 jam. Iya. Siapa itu ya? Jadi, Imam Ghazali. Iya. Jadi sebelum kita bicara soal keikhlasan seorang guru, seorang ustadz, tapi memang negara dulu hadir. Hadir ya. Negara itu memang menyediakan uang yang cukup banyak, anggaran itu luar biasa untuk ilmu pengetahuan. Termasuk juga, tapi sekarang sama dosen dimiskinkan, guru agama. Pendidikan aja udah dipotong. Jadi semuanya ini kayak membuat apa Bu, akhirnya apa? Dampak Ya, ke kita kan bagaimana, masyarakat. iya. Akhirnya masyarakat kekurangan guru agama, iya. kekurangan ustadz yang kompeten gitu. Ustaz, saya kan ikut di ruang sanat kan. Ada guru ngaji kan ikut juga. Padahal itu saya termasuk diperatasin loh Bu. Belum melurus mahraj dan sifat-sifat hurufnya. Belum, padahal dia sudah kajar Ustaz. Iya. Nah itu kan bahaya tuh kan Bu. Ya itulah. Itu persoalan. Tapi kalau misalnya yang mau ngajar tuh nggak ada, Ah, ya, adanya cuma itu. Ya itu makanya kita tuh sekarang pakai ban serep bab darurat di sekarang nih. Nah itulah persoalan Bu ya, emang negara nggak hadir. Itu persoalan. Emang betul persoalan. nggak mau persoalan itu. Ya. Sekarang kan ya itu. Akhirnya ustadz yang berkompeten itu sedikit gitu. Mana ada orang yang kuliah macam saya ini, Bu. S1-nya 2 kali, pendidikannya umum pesantren sampai S2 dengan biaya yang luar biasa, waktu gitu kan, kuliahnya lama. Siapa yang mau macam saya ini? Nggak ada, jarang mungkin ya. Makanya itu macam saya, maksudnya bukan sombong Bu ya, maksudnya memang pendidikan saya, kalau saya kan udah pernah saya cerita, saya ini belajar agama bukan jadi ustadz, memang dendam pribadi gitu. Saya ingin membalas kekurangan waktu saya sekolah dulu, kekurangan belajar agama, karena saya belajar lagi. Kesadaran pribadi, alhamdulillahnya orang tua mensupport gitu kan, ada kemampuan ekonomi, kemampuan akademis, akhirnya lancar gitu. Tapi kalau orang misalnya kuliah dan harus bekerja, harus jadi tulang punggung keluarganya, nggak bisa kuliah banyak-banyak kayak gitu kan, nggak bisa. Nah, gitu. Jadi ya kebalik lagi ya Bu ya. Ya kita bersyukur aja lah kondisi sekarang gimana. Kita minta kepada Allah Atau Subhanahu wa minimal taala. Ustaz siar di wilayah kita ini aja Ustaz. Gimana Bu? Di wilayah kita ini. Kenapa? Mau sih kan, orangnya nggak ada. Ustaz. Yang tuanya kita nih. Udah tiap hari kita bawa cetak di WA ada. Ya, sekarang Bu yang ramai itu ustadz favorit itu ustadz yang pandai melawak, yang pandai ceramah itu masuk ke semua kalangan. Saya nggak bisa begitu justru. Saya suruh ceramah tabligh akbar kayak Ustadz Abdul Somad nggak bisa saya. Saya emang begini aja. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.